Shalom, selamat siang. Yang saya hormati Ibu Dr. Diana Riawe Naputupulu SH, MH sebagai dosen pengampu hukum pertanahan, program studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia, dan juga yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan mahasiswa program studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia kelas D dimanapun berada. Izinkanlah saya untuk membawakan presentasi sebagai nilai UTS Hukum Pertanahan semester 2 kelas D. Oke, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya maaf, saya izinkan memperkenalkan diri saya. Nama saya Hendriko Dolok Mauliati Simamora, nomor induk mahasiswa saya 230219006. Oke, baiklah, saya akan membawakan makalah presentasi saya dengan judul pemasukan modal dalam perusahaan atau IMRENG. Baik, untuk persingkat waktu saya akan membawakan dan membacakan makalah saya. Di sini saya paparkan isi presentasi saya. Yang pertama, pendahuluan atau A, poin B, rumusan masalah, poin C, pembahasan 1, dan poin D, pembahasan 2. Oke, pendahuluan, poin A. Apakah yang dimaksud dengan IMRENG? IMRENG itu adalah pengetahuan modal yang dilakukan tidak dalam bentuk uang tunai. Bisa berupa barang, melainkan bentuk barang atau harta. Jadi IMRENG tanah, jadi setoran modal secara aturan penyerahan tanah merupakan objek PPN atau pajak pertama nilai, sehingga dianggap terjadi penjualan atas tanah yang kemudian disetor menjadi modal perseroan. Atau perseroan bisa dianggap membeli tanah dan bangunan dalam waktu bersamaan karena adanya setoran modal salah satu pemegang saham. Pemegang saham yang ingin mengertakan aset non tunai ke dalam perusahaan sebagai bentuk investasinya. Itu pengertian pertama dari IMRENG. Ataupun pengertian kedua, proses pengertian aset non tunai ini disebut dengan IMRENG yang bisa berupa tanah dan bangunan, baik yang dihaki dengan hak milik, hak guna bangunan atau HGB, maupun hak guna usaha atau HGU, maupun hak milik atas status rumah susun. Proses pengertian atas modal dalam bentuk non tunai atau disebut dengan IMRENG ini tentu saja harus memperhatikan beberapa hal dari segi peraturan atau undang-undang, termasuk untuk keperluan perpajakan. Dikarenakan aset yang disertakan sebagai modal bukan dalam bentuk tunai atau uang, maka aset ini harus dilakukan penilaian dari jasa penilai profesional atau appraisal dan independen, di mana cara penilaian pengertian modal yang berupa tanah dan bangunan maupun satuan rumah susun ini harus dinilai berdasarkan pada nilai wajar dan disesuaikan dengan nilai pasar. Dengan begitu, nilai dari tanah maupun satuan rumah susun ini ditaksir sesuai kondisi pasar pada saat itu. Tentunya negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, hukum yang mengatur IMRENG atau IMRENG pertanahan ini memiliki hukum untuk melindungi aktivitas pengiriman modal ataupun investasi termasuk IMRENG. Dasar hukum itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persoalan terbatas atau yang dikenal juga dengan Undang-Undang PT, pengaturan modal saham. Secara umum pengaturan saham memang dalam bentuk uang, tapi bisa juga pengaturan saham dalam bentuk lain, berupa benda berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang dan nyata yang diterima oleh perseroan atau PT. Secara umum pengaturan saham memang dalam bentuk uang, tetapi bisa juga dengan pengaturan saham dalam bentuk lain, berupa benda berwujud ataupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang yang dan nyata diterima oleh perseroan tersebut. Pengaturan saham IMRENG harus disertai dengan rincian yang menerangkan harga, nilai, jenis, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang diperlukan untuk pengaturan modal tersebut. Oleh sebab itu, di awal aksi IMRENG akan terdapat sebuah penilaian terlebih dahulu. Hal tersebut sesuai dengan isi pasal 33 ayat 2 Undang-Undang PT
atau perseroan terbatas disebutkan bahwa sebelum melakukan imbreng, calon pemegang saham harus mengevaluasi nilai kekayaannya terlebih dahulu. Hasil penilaian kemudian semua pihak akan membayar pajak untuk tindakan imbreng tersebut. Dari uraian yang saya paparkan di atas, maka presentasi ini akan membahas lebih detail mengenai imbreng. Nah, saya angkat mengenai rumusan pasal atau poin B, yaitu ada dua. Yang pertama, bagaimana langkah dan prosedur melakukan imbreng menurut ketentuan hukum positif di Indonesia saat ini. Dan yang kedua, bagaimana dasar hukum proses perpajakan penghitungan modal perusahaan dapat dilakukan. Oke, untuk poin C-nya pembahasannya. Langkah dan prosedur melakukan imbreng menurut ketentuan hukum positif di Indonesia saat ini. Yang pertama, penilaian aset. Yang kedua, membayar pajak. Yang ketiga, mendirikan perseroan terbatas apabila belum berdiri, dan ranca RUPS, rapat umum pemegang saham, pemberitahuan publik. Yang keempat, pemberitahuan publik dan penyelesaian transaksi. Itu langkah-langkahnya, Ibu dan rekan-rekan sekalian. Yang pertama dilakukan adalah penilaian kekayaan, tadi saya sudah paparkan, dari pemegang saham. Nah, hasil penilaian ini akan dikonversikan dalam bentuk permodalan. Diatur dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007. Isinya adalah modal yang secara dalam bentuk imbreng akan ditentukan menurut nilai pasar. Apabila nilai pasar tidak tersedia, maka ditentukan dengan teknik yang paling sesuai dengan karakteristik, yaitu adapun isinya pasal ayat 1, pengaturan atas modal saham dapat dalam bentuk uang dan atau garis miring dalam bentuk lainnya. Ayat 2, dalam hal pengaturan modal saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Ayat ketiga, pengaturan saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam satu surat kabar atau lebih dalam jangka waktu 14 hari setelah akta pendirian dan ditantangani setelah rapat umum pemegang saham memutuskan pengaturan saham tersebut. Lalu, proses pengaturan aset non tunai ini disebut dengan imbreng yang bisa berupa tanah dan bangunan, baik yang dihaki dengan hak milik, hak guna bangunan, maupun hak guna usaha, maupun hak milik atas satuan rumah susun. Proses pengaturan aset modal dalam bentuk non tunai ini disebut dengan imbreng. Ini tentu saja harus memperhatikan beberapa hal dari segi peraturan, termasuk untuk keperluan perpajakan, karena aset yang disertakan sebagai modal bukan dalam bentuk tunai atau uang, maka aset ini harus bertampilan dari jasa penilai profesional atau profesional dan independen, di mana cara penilaian pengaturan modal yang berupa tanah dan bangunan maupun satuan rumah susun ini harus dinilai berdasarkan pada nilai wajar dan sesuai dengan nilai pasar. Dengan begitu, nilai tanah maupun satuan rumah susun ini ditaksir sesuai kondisi pasar pada saat itu. Lalu, membayar pajak. Penanaman modal imbreng memiliki kewajiban mengetor pajak penghasilan dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, untuk pengeluaran modal berupa tanah dan bangunan, besar modal yang disetor tersebut akan dihitung berdasarkan nilai pasar dari tanah atau bangunan yang diserahkan sebagai aset perusahaan. Yang kedua, pengeluaran modal berupa harta kekayaan yang disamakan dengan hak atas tanah dengan mekanisme jual beli, sehingga pemilik tanah yang menyerahkan tanah yang dikenakan pajak penghasilan atau PPh sebesar 5% dari penghasilan bruto atau kotor. Pengenaan pajak penghasilan atau PPh ini dilakukan karena jumlah aset modal yang setor dan diakui dalam hal ini sama dengan nilai pasar tanah dan bangunan. Yang keempat, setelah proses ketetapan pajak dan membayar pajak selesai, dilakukan dengan pembuatan akta imbreng di hadapan pajak pembuat akta tanah atau PPAT setempat sesuai lokasi tanah tersebut. Langkah selanjutnya yaitu adalah pada dasarnya proses perpajakan ini dilakukan sama halnya dengan mekanisme jual beli seperti biasanya, sehingga bisa disimpulkan bahwa pajak penghasilan atas tanah yang disertakan sebagai modal ini di mata perpajakan ini ialah karena pemilik tanah akan bisa mendapatkan saham yang sama dengan nilai tanah yang ia serahkan. Karena pengertian modal atas tanah maupun rumah susun ini harus sah dan legal di mata hukum dengan memasukkan tanah dan bangunan maupun rumah susun sebagai pengertian modal tertentu, artinya aset pribadi tersebut sudah sepenuhnya menjadi kekayaan milik perusahaan. Nah, lalu langkah selanjutnya mendirikan PT atau perseroan terbatas dan mengadakan rapat umum pemegang saham. Saat imbreng dilakukan sebelum
perseroan terbatas berdiri atau PT berdiri, pengaturan modal bisa dilakukan bersamaan ketika PT didirikan. Imbreng sendiri harus dilakukan saat PT sudah berdiri, sehingga Anda dapat melaksanakan rapat umum pemegang saham. Ini diatur berdasarkan pasal 41 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pengaturan modal bisa mengakibatkan perubahan jumlah persentase kepemilikan saham sebuah perusahaan. Itu berdasarkan pasal 42 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pengaturan harus dicantumkan dalam akta perubahan anggaran dasar perseroan dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam data perusahaan. Nah, adapun undang-undang yang mengatur mendirikan PT dan mengadakan rapat umum pemegang itu pasal 41 ayat 1. Isinya penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan rapat umum pemegang saham. Ayat 2. Rapat umum pemegang saham atau RPS dapat memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan rapat umum pemegang saham sebagai dimaksud pada ayat 1 untuk jangka waktu paling lama 1 tahun atau 12 bulan. Ayat 3. Penggunaan kewenangan sebagai dimaksud pada ayat 2 sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh rapat umum pemegang saham. Lalu ada juga undang-undang mengatur pasal 42 ayat 2, keputusan rapat umum pemegang saham untuk penambahan modal ditempatkan dari sektor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan quorum kalian lebih dari setengah atau 1/2 bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui lebih dari setengah atau 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dari anggaran dasar dalam anggaran dasar. Lalu ayat 3 dari pasal 42 isinya modal sebagai dimaksud pada ayat 2 wajib diberitahukan kepada menteri untuk dicatat sebagai pengertian modal non-tunai. Ini bisa dilakukan disertakan bersama dengan melakukan pendirian perusahaan. Tapi dalam hal PT masih dalam proses pengesahan. Bisa dinyatakan karena notarisnya sudah sampai di mana proses pendaftarannya pada sistem administrasi badan hukum pada Kementerian Hukum dan HAM. Jika sudah dalam posisi tidak keberatan menteri, sebaiknya menunggu dikeluarkannya surat keputusan menteri atau SK menteri, baru dilakukan rapat umum pemegang saham atau RPS untuk mengubah anggaran dasar dan pelaksanaan imbran terhadap aset-aset dimaksud. Karena jika dilakukan di tengah jalan akan menghambat proses SK menteri. Namun jika masih dalam proses entry data atau memasukkan data, bisa dilakukan permohonan pembuatan akta perubahan atau perbaikan yang mengubah tentang setoran modal dimaksud. Perlu diketahui, pengertian aset non tunai dalam PT ini harus dilakukan dalam sistem rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB yang dibuat akta notarisnya lalu dilaporkan ke Menkumham perubahan modal karena pemasukan tanah dan bangunan tersebut menjadi modal PT. Kemudian dilaksanakan ditandatangani akta pemasukan terkait di hadapan PPAT pejabat pembuat akta tanah juga harus menyelesaikan urusan Anda terkait dengan perpajakan aset tanah dan bangunan maupun rumah susun tersebut. Setelah itu dilakukan pendaftaran tanah, pemeliharaan data untuk melakukan balik nama hak atas tanah dan bangunan maupun rumah susun tersebut menjadi nama PT. Perseroan terbatas merupakan persekutuan modal di mana harta PT terpisah dari harta pribadi pemegang saham sebagaimana dijelaskan dalam pasal 34 Undang-Undang 119 Program Studi Magister Hukum Pertahanan Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau Undang-Undang PT UU PT. Para pendiri calon pemegang saham PT mengeluarkan modalnya dalam bentuk uang, tanah maupun goodwill. Ya, dalam bentuk goodwill. Nah, di sini juga saya paparkan pemberitaan publik tentang penjelasan transaksi. Jika investor melakukan penanaman modal imbren dalam bentuk saham, maka perusahaan harus memberitahukan publik mengenai imbren tersebut. Berita ini diumumkan pada 1 atau lebih surat kabar dalam jangka waktu 14 hari setelah rapat umum pemegang saham atau RPS mengumumkan pengetahuan saham tersebut. Setelah semua prosedur dilakukan, investor harus melakukan transfer modal atau aset ke dalam rekening perusahaan penanaman modal imbren pun telah selesai. Jadi proses sudah selesai. Nah, lalu saya juga akan bahas poinnya pembahasan 2 dasar hukum proses perpajakannya dan pengertian modal perusahaan. Seperti yang dijabarkan saya telah jabarkan di atas, maka dasar hukum proses perpajakan dan pengertian modal perusahaan itu diatur dalam pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang PT. Pasal 41
41 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, dan yang ketiga pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. PMK diatur juga dalam PMK nomor 234 garis miring PMK titik 03 garis miring 2008. Pemilik tanah yang menggunakan tanahnya dikenakan pajak penghasilan atau PPh seperti jual beli pada umumnya, yaitu sebesar 5%. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, khususnya pasal 4 ayat 3 huruf C, menerima setoran modal oleh perusahaan dari pemegang sahamnya bukan merupakan objek pajak penghasilan bagi perusahaan yang bersangkutan tersebut. Nah, di sini saya paparkan juga bagaimana contoh kasus ataupun contoh imbreng pertanahan. Jadi saya di sini saya cantumkan ada PT Waskita. Saya ada 2 perusahaan, itu PT Waskita Karya Persero Tbk Perseroan dan juga PT Waskita Beton Precast. Jadi ada dua PT Waskita. Merupakan PT Waskita Karya Persero Tbk Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur. PT Waskita Beton Precast yang didirikan berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas nomor 10 tertanggal 7 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan notaris di Jakarta. Nah, kedua PT tersebut melakukan transaksi penambahan penghiratan modal oleh perseroan kepada Waskita Beton Precast sebesar 82.480 juta yang dilakukan dengan mekanisme penghiratan modal dalam bentuk aset, itu tadi saya bilang imbreng. Berdasarkan akta pernyataan keputusan sirkuler pengganti rapat umum pemegang saham PT Waskita Beton Precast nomor 8 tanggal 30 Juni 2015 garis dalam kurung akta keputusan sirkuler pengganti rapat umum pemegang saham WBP nomor 08 garis miring 2015 tutup kurung telah diputuskan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari sebanyak 617.572 saham atau sejumlah 617.572 juta menjadi 700.056 saham atau sejumlah 700.056 juta. Dari modal ditempatkan dan disetor tersebut, semula perseroan mengambil bagian sebesar 617.571 saham atau 99,99% dari seluruh kepemilikan saham di WBP dengan nilai nominal sejumlah 617.571 juta. Kemudian berdasarkan akta pernyataan keputusan sirkuler pengganti rapat umum pemegang saham WBP nomor 08 garis miring 2015, keputusan sirkuler pengganti rapat umum pemegang saham tersebut perseroan mengambil bagian dalam penambahan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi 82.484 saham atau 99,9% dari seluruh kepemilikan saham di WBP Waskita tadi Beton Precast dengan nilai nominal sejumlah 82.488 juta dengan rincian sebagai berikut. Perseroan melakukan penghiratan modal dengan penghiratan aset atau imbreng berupa yang pertama, sebelum tanah sertifikat hak guna bangunan nomor 00032 garis miring CIABATU seluas 70.099 meter persegi atau 70.099 meter persegi sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor 11 garis miring CIABATU tanggal 19 Januari 2015 dalam tutup kurung 19 Januari 2015 terdaftar sama PT Waskita Karya atau tanah SHGB nomor 00032 tadi yang saya paparkan garis miring CIABATU. Berdasarkan laporan penilaian ke kantor jasa penilai publik Toha strip OKKY strip Heru dan rekan tertanggal 22 Juni 2015 dari nilai atas tanah SHGB nomor 0032 garis miring CIABATU tersebut adalah 33.677 juta rupiah. Yang pertama, imbreng atas bangunan senilai taksirnya sebesar
Rp28.611.800.000. Yang kedua, Imbreng atas sarana perlengkap lainnya senilai Rp8.408.950.000. Imbreng atas mesin dan peralatan lainnya senilai Rp11.793.000. Itulah contoh tadi Imbreng yang saya paparkan. Saya harapkan makalah presentasi dengan judul Imbreng mata kuliah hukum pertanahan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian presentasi saya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi dan tulisan, saya mohon maaf ya Ibu Dr. Diana Ria Winarutulu SHMA, dan juga kepada rekan-rekan program studi Magister Hukum kelas D dimanapun berada. Terima kasih.